Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngulik asik sekalian, selamat berjumpa dengan channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola terupdate. Undian kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 ini. Dan timnas Indonesia yang berada di pot 6 akhirnya bertemu dengan lawan-lawan yang notabene adalah tim-tim kuat di Asia dan tentunya adalah tim-tim yang sudah terbiasa untuk Piala Dunia, ya. Ada 6 tim yang ada di grup C ini. Yang pertama ada di pot 1 yaitu timnas Jepang, yang tim yang setiap Piala Dunia pasti mengikuti. Kemudian di pot kedua ada Australia. Kemudian selanjutnya ada Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan tentunya adalah timnas Indonesia. Di putaran ketiga ini, timnas Indonesia adalah tim dengan ranking terendah, yaitu 134 dunia. Nah, ini ada menarik kita bahas tentang timnas Indonesia yang mempunyai ranking terendah di antara semua peserta di kualifikasi round ketiga ini, ya. Ada sesuatu yang menarik untuk dibahas dalam pemberitaan kali ini. Yang pertama adalah apa yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia. Kira-kira apakah timnas Indonesia akan bernasib sama seperti Vietnam dan Thailand ketika di round ketiga Piala Dunia edisi sebelumnya? Timnas Vietnam dan timnas Thailand menjadi bulan-bulanan di round ketiga. Kemudian mereka menjadi juru kunci dengan banyaknya gol yang kemasukan. Nah, sekarang wakil dari AFF, wakil dari ASEAN, timnas Indonesia, apakah akan bernasib sama dengan timnas Vietnam dan Thailand? Perlu kita kaji mendalam. Timnas Indonesia bukan timnas Indonesia yang 2-3 tahun yang lalu. Bahkan bukan timnas Indonesia yang 1 tahun yang lalu. Sekarang banyak negara sudah mengakui bagaimana sih kekuatan timnas Indonesia dengan beberapa pemain keturunan dari Belanda. Ya, ada J.I. Dance, kemudian Tom Haye, Ratnar, kemudian ada Justin Hubner, Verdok, dan tentunya adalah masih menunggu kedatangan sang penjaga gawang dari Amerika, ya, Martin Paes. Ini perlu menjadi waspada. Pemain-pemain ataupun tim-tim yang berada di grup C itu sebenarnya sudah mengintip kekuatan timnas Indonesia itu seperti apa, ya. Sudah mengintip kekuatan timnas Indonesia itu akan meledak seperti apa? Akan meledak seperti timnas dinamit Denmark, atau akan menjadi kejutan seperti Yunani atau Palestina ketika menjadi juara Piala Asia? Ini yang menarik dari tim-tim peserta grup C. Jepang sendiri sudah mengakui bagaimana kekuatan timnas Indonesia ketika bertemu di Piala Asia. Itu belum ada Tom Haye, belum ada Ratnar Oratmangun, belum ada Verdok. Timnas Jepang saja kewalahan. Apalagi ketika nanti pemain-pemain ini berkumpul, pastinya ada kekuatan baru. Ya, tetapi timnas Jepang sendiri kita semua tahu, mereka langganan juara, mereka langganan Piala Dunia. Hampir separuh pemainnya bermain di Eropa. Ya, ini menarik kekuatan utama di grup C, Jepang. Ya, kekuatan
Kemudian kekuatan yang selanjutnya tentu saja Australia. Australia adalah ibaratnya tim yang berasal dari benua Eropa. Dari postur tubuh, cara mereka bermain, kemudian dasar sepak bolanya, itu adalah kultur dari benua Eropa. Makanya tidak heran ketika pemain-pemain dari timnas Australia itu hampir semuanya bermain di luar negeri. Karena kita tahu kekuatan mereka, postur tubuh mereka, body balance-nya mereka, ya, itu adalah andalan dari Asia. Walaupun sebenarnya dia adalah dari benua Oseania, karena di sana kurang supportnya, akhirnya masuklah ke benua Asia untuk mendapatkan slot yang lebih besar, karena mereka menganggap bahwa Asia itu lebih mudah ditaklukkan. Tapi ternyata Asia tidak bisa dipandang sebelah mata, ya. Kemudian tim yang selanjutnya yang perlu kita bahas adalah Arab Saudi dengan pelatihnya Roberto Mancini. Kita tahu tim-tim dari Arab kekuatannya seperti apa, ya kan? Kecepatannya seperti apa? Kita sudah mengalaminya di fase grup ketika kita bertemu dengan Irak, ya. 2 kali kita tidak bisa mengalahkan dari timnas Irak. Ya, ini adalah perlu menjadi pembahasan dari Coach Sintayong agar nanti kejadian serupa seperti melawan timnas Irak tidak terjadi di round ketiga ini. Paling tidak kita sudah tahulah Irak itu seperti ini. Berarti Arab Saudi dengan Irak itu adalah 11-12. Cara mainnya juga pasti akan sama. Cara main antara Irak dan Arab Saudi pasti akan sama modelnya, speed, power, ya. Ini. Kemudian lanjut, yang selanjutnya adalah Bahrain. Ya, ini masih dari Timur Tengah. Berarti ada 2 kekuatan Timur Tengah yang menjadi kekuatan di Timur Tengah, yaitu Bahrain dan Arab Saudi, akan satu grup dengan timnas Indonesia. Ya, ini menjadi PR yang bagus dan evaluasi yang bagus untuk Sintayong bisa menaklukkan 2 kontestan dari Timur Tengah, karena kita sudah 2 kali menghadapi Irak di GBK dan di kandang mereka. Walaupun kita kalah, tapi ini adalah bisa menjadi evaluasi. Kemudian kekuatan yang terakhir yaitu Cina. Cina sudah pernah ikut Piala Dunia dan tentunya adalah kita tahu Liga Cina seperti apa, ya kan? Liga Cina pernah mendatangkan pemain-pemain top Eropa, top Brasil, top dunia, semuanya pernah bermain untuk Liga Cina walaupun tidak terlalu lama, ya. Ini kembali ke timnas Garuda. Apa yang bisa dilakukan Sintayong untuk membuat timnas Garuda tidak menjadi bulan-bulanan, ya? Ada yang pertama adalah kita benahi dulu di pertahanan. Pertahanan kita setelah kedatangan Jai Dance, ya, itu sebenarnya sudah menjadi salah satu pertahanan terbaik timnas Indonesia selama ini. Jai Dance, kemudian ada Rizky Ridho, lokal asli, ya. Kemudian ada Justin Hubner, Elkan Bagot kalau nanti dipanggil lagi oleh Sintayong. Kemudian ada pemain senior seperti Jordi Amat. Ini adalah kekuatan yang bagus untuk defense kita. Kemudian masih ada lagi di sebelah kanan, masih ada Sandy Walsh, ya. Kemudian masih ada Asnawi Mangku Alam. Sebelah kiri malah lebih banyak lagi. Kita ada Sain Patinama, kemudian ada Verdok. Tentunya masih ada Pratama Arhan dengan kekuatan lemparan ke dalamnya. Ini yang menjadi salah satu kekuatan kita di lini belakang. Apalagi timnas Indonesia sekarang di era Sintayong ini, mereka sangat berani ketika memainkan bola di belakang. Mereka tidak takut, tidak minder ketika memainkan bola di belakang. Kemudian masuk ke tengah. Di tengah kekuatan kita sedikit banyak bertambah ketika Tom Haye datang.
Walaupun permainan Tom Haye itu masih belum sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Ketika Tom Haye bermain di Liga Belanda, seberapa bagus dia. Tapi ketika bermain di timnas Indonesia, dia belum bisa levelnya sama ketika dia bermain untuk timnya ketika di Liga Belanda. Ini banyak faktor, karena kultur tentunya. Kultur sepak bola Belanda dengan kultur sepak bola Indonesia, apalagi Asia kan berbeda. Long ball pasti akan menyulitkan cara bermain Tom Haye. Tom Haye akan ditemani oleh 2 gelandang satu timnya dia. Bisa jadi Nathan Joaon akan ditempatkan di gelandang bertahan. Ya. Kemudian ada Ivar Jenner, di situ juga bisa ditempatkan di situ. Ya. Kalau menurut saya, Tom Haye lebih nyaman ketika bermain dengan Ivar Jenner. Karena Ivar Jenner adalah salah satu gelandang nomor 6 yang tipenya adalah menyalurkan bola. Beda ketika dia bermain dengan Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun masih skill fullbacknya masih ada. Artinya ketika ada serangan dia sudah mulai up. Nah, tapi ketika Ivar Jenner adalah posisi dia akan selalu defend. Ya, banyak defendnya. Kemudian kita masuk ke depan. Di depan inilah ini yang menjadi PR dari Sintayong dan timnas Indonesia adalah goal getter. Pemain nomor 9, goal getter sejati ini tidak ada. Kalau kita mau pakai formasi menyerang ala Sintayong, paling tidak kita harus punya seorang goal getter untuk memecah konsentrasi pertahanan lawan. Ya, goal getter dengan postur besar, tinggi besar. Kalau di Indonesia lokal Indonesia ya paling tidak seperti siapa namanya, Ramadhan Sananta. Kemudian ini adalah salah satu pemain muda yang cocok untuk posisi 9. Tapi ketika naik ke level senior, Ramadhan Sananta hilang. Ya. Di barisan depan kita sudah punya Ratnar Oratmangun, ini tambahan. Ya, kemudian ada Marcelino. Kemudian ada pemain-pemain seperti Witan Sulaiman, Egy. Ini adalah salah satu pemain yang bagus untuk sektor penyerangan kita. Kita sudah terbukti ketika kita ada di round ke babak grup, kita juga sudah bagus ketika ofensif, walaupun tidak terlalu bagus dalam mencetak gol. Ya, kalau masalah cara bermain untuk Sintayong ini sudah sangat-sangat bagus sekali. Bagaimana dia menekankan pertahanan, kemudian bagaimana menyerang, ini sudah sangat bagus sekali. Tetapi sekali lagi, ini adalah round ketiga dengan kualitas pemain timnas dari Jepang, Arab Saudi, kemudian Australia, itu adalah levelnya bukan level Vietnam, bukan levelnya Filipina. Mereka levelnya adalah di atas Irak. Nah, kalau kemarin kita Irak saja kita masih kalah, 2 kali kita kalah dari Irak. Apa yang bisa kita perbuat ketika kita bertemu dengan Arab Saudi, ketika kita bertemu dengan Australia, kita bertemu dengan Jepang? Ini, apakah kita akan jadi bulan-bulanan? Kita tunggu saja nanti. Di pertandingan pertama ketika kita bertemu dengan Arab Saudi, baru kita nanti akan home melawan Australia. Ini di Piala Asia kita dibantai 5-0 oleh Australia. Kemudian kita kalah oleh Jepang. Ya kan? Nah, ini adalah momen-momen bagaimana Sintayong bisa menganalisa permainan ketika Piala Asia. Kita akan membalasnya di sini. Ya, semoga timnas Indonesia bisa berjaya dan tidak menjadi bulan-bulanan di round ketiga ini. Tetap semangat, kita dukung timnas Garuda untuk bisa menjadi salah satu macan Asia dan bahkan untuk bisa masuk ke dunia. Oke, bravo sepak bola nasional.